Halo, selamat datang di program Indonesia Forward bersama saya Ratu Nabila. Tema kali ini kami akan membahas partisipasi dan juga peran Indonesia pada Expo 2020 Dubai yang akan digelar pada Oktober di Dubai, Emirat Arab. World Expo sendiri ini merupakan acara terbesar ketiga di dunia yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Mengusung tema Connecting Minds, Creating the Future, Expo 2020 Dubai ini menyediakan peluang besar untuk mempromosikan 3 sektor utama, yaitu perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Expo 2020 Dubai sendiri merupakan ajang eksebisi produk di level internasional yang berpotensi untuk mengundang sejumlah investor. Indonesia turut berpartisipasi, sejumlah persiapan pun dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan didukung oleh sejumlah kementerian dan sejumlah pihak terkait. Expo 2020 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab merupakan acara terbesar ketiga dunia yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Expo 2020 Dubai dilaksanakan mulai 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022 dengan tema Connecting Mind, Creating the Future. Setelah ditunda selama setahun karena pandemi COVID-19, Indonesia menjadi salah satu peserta dari 192 negara. Indonesia membuka pavilion yang mengusung tema Creating the Future from Indonesia to the World. Pavilion Indonesia mengusung 3 zona waktu, Yesterday, Today, and Tomorrow, akan membuka mata dunia untuk melihat kekuatan masa lalu, sekarang, dan masa depan Indonesia sebagai kekuatan global. Pavilion Indonesia terletak di zona Opportunity District di Al-Wasl Plaza and Dome dengan konsep Indonesia Emas 2045. Sebagai jendela Indonesia untuk dunia, Pavilion Indonesia dibangun atas dasar konsep Unity and Diversity. Pavilion dibungkus dengan tambal sulam berbagai kerajinan tekstil tradisional batik Indonesia, termasuk menampilkan beragam budaya dan kuliner. Di dalamnya, Pavilion Indonesia memberikan pengalaman perjalanan interaktif masa lalu, sekarang, dan masa depan untuk membuka peluang berdagang, berinvestasi, dan berkunjung. Pavilion akan menjadi wajah sivilisasi Indonesia yang mantap menciptakan masa depan yang lebih baik. Lebih dari 300 produk UMKM ditampilkan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada 64 juta UMKM Indonesia untuk go global. Lebih dari 75 forum bisnis dalam format hibrida siap dilaksanakan. Kegiatan ini didukung oleh 22 kementerian dan lembaga, 35 pemerintah provinsi, dan mitra-mitra perusahaan nasional yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Apakah partisipasi Indonesia pada ajang Expo 2020 Dubai ini merupakan salah satu tindak lanjut arahan Presiden, yaitu agar struktur ekonomi yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga dapat dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan juga ekspor. Dan apakah partisipasi Indonesia dapat membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi? Dan sudah ada 2 narasumber kami. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Kita akan ke Menteri Perdagangan terlebih dahulu. Sehat-sehat Bapak Menteri semua? Alhamdulillah. Baik. Ya, Pak Lutfi, mungkin masih banyak yang belum tahu dan juga belum mengerti tentang apa sih acara World Expo ini, dan boleh diceritakan terlebih dahulu Pak tentang konsep dari acara ini secara garis besar saja. Ya, jadi acara Expo ini sebenarnya bukan acara trade events atau acara pameran perdagangan, tetapi ini lebih menunjukkan tentang sivilisasi, tentang kebudayaan, tentang keindahan Indonesia. Jadi untuk yang kali ini kita punya tema Pavilion Indonesia adalah Creating the Future
from Indonesia to the world. Jadi kita ingin menunjukkan apa yang sudah terjadi di Indonesia, sivilisasi Indonesia, apa yang kejadian hari ini, dan apa yang akan kita lakukan untuk ke depan. Jadi ini suatu untayan acara yang sebenarnya sangat penting, dan ini ajang Expo ini sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Jadi kalau kita lihat selalu acara Expo ini menjadi acara-acara yang penting. Contohnya ketika dibikin misalnya Eiffel Tower di Perancis, Paris, kemudian di Queens di New York, ini selalu menjadi ikon-ikon, dan Indonesia menjadi peserta sejak tahun 1964, menunjukkan tentang keberagaman Indonesia, keindahan Indonesia, sivilisasi Indonesia. Nah, kita juga terus mengikuti acara-acara tersebut dari Aichi di Jepang, kemudian diikuti oleh Shanghai, Milan, dan sekarang ada di Dubai. Baik Pak Lutfi, jadi ini lebih ke branding Indonesia begitu, tapi tentunya ini akan juga mempengaruhi ekonomi Indonesia sendiri ya Pak. Sebenarnya konsep dari acara yang sudah dipersiapkan ini seperti apa Pak? Jadi kita banyak menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah pavilion Indonesia ini memang akan dilihat secara futuristic. Jadi banyak sekali di situ kita cerita tentang Spice the World dulu. Jadi apa kontribusi Indonesia terhadap dunia di masa yang lalu sejarah, yaitu dengan rempah-rempah Indonesia. Kemudian sekarang kita bicara tentang apa yang kita suplai kepada dunia, misalnya kelapa sawit, adalah barang-barang yang mempunyai sustainability tinggi, menjaga lingkungan, menjaga deforestasi, dan kemudian janji kita ke depan dengan digital ekonomi, dan juga janji kita bahwa kita akan mengedepankan produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang bertanggung jawab bukan hanya pada generasi ini, tetapi generasi yang akan datang. Baik Pak, jadi memang konsepnya ini dirangkai begitu dengan sangat baik begitu ya, sampai menceritakan sejarah dan juga apa saja komoditas-komoditas Indonesia yang kemudian bisa diperkenalkan di dunia begitu. Kemudian selain produk jasa, budaya dan juga teknologi, apa yang nantinya akan ditampilkan pada agenda lainnya yang menjadi rangkaian di Pavilion Indonesia sendiri nanti Pak? Ya, karena ini adalah menunjukkan tentang sivilisasi budaya Indonesia, kita mempunyai satelit events. Jadi yang pertama akan ada 75 forum bisnis yang ingin meningkatkan investasi, perdagangan, dan juga pariwisata Indonesia. Dan kita juga setidaknya ada 30 pertunjukan seni di rangkaian daripada rencana Pavilion Indonesia tersebut. Tetapi yang terpenting adalah ketika nanti ada Hari Indonesia atau Indonesian Day, tanggal 4 November tahun 2021 ini, yang rencananya insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden, ini akan menampilkan budaya Indonesia. Kita akan mengirimkan setidaknya 60 peserta seni kita untuk menunjukkan kepada dunia, yang kita akan mendapatkan main stage di Al-Wasl. Jadi Al-Wasl ini adalah main stage-nya daripada acara Expo ini, dan mudah-mudahan kita akan bersaing dengan negara lain, memastikan bahwa budaya Indonesia, sivilisasi Indonesia, dan tanggung jawab Indonesia menjadi sangat penting buat Indonesia dan dunia. Baik, jadi memang budayanya yang akan diangkat begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana kondisi dari sektor perdagangan sendiri Pak di dalam dan juga luar negeri, sehingga Indonesia perlu melanjutkan rencana partisipasi Expo 2020 Dubai ini meskipun saat ini masih dalam proses pemulihan dari pandemi Pak? Jadi gini, sebenarnya Indonesia ini sedang berada di persimpangan jalan. Indonesia sedang berevolusi dari negara penjual barang mentah dan barang setengah jadi menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Nah, kita bisa lihat sekarang misalnya meskipun jualan terbesar kita masih tetap kelapa sawit dan batu bara, tetapi kita bisa melihat bahwa besi baja dan stainless steel terutama sudah menjadi barang ketiga terpenting. Kita lihat juga otomotif menjadi salah satu barang penting ekspor kita yang duduk di nomor 5. Jadi ini investasi kita yang sukses dalam hilirisasi daripada komoditas dasar pertambangan kita, ditambah juga dengan komitmen daripada pasar kita yang besar untuk menjadi pull factor investasi, menciptakan Indonesia sebagai sentral
atau center daripada production untuk otomotif kita. Tahun lalu kita menjual tidak kurang dari 6,6 miliar dolar untuk sektor otomotif, yang tahun ini sudah tumbuh lebih dari 25%, menjadi target saya menjadi 8 miliar dolar, dan kita juga tumbuh luar biasa. Bisa dibayangkan bangsa Indonesia ini sekarang menjadi negara penjual barang metal berat seperti stainless steel. Nah, stainless steel kita ini pada tahun Juni-Juli 2021 ini sudah tembus 10 miliar dolar atau kenaikannya 95% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Jadi ini semua adalah cerita sukses Indonesia yang harus kita ceritakan kepada dunia, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga komit terhadap dunia bahwa kita sadar bahwa perubahan cuaca, perubahan lingkungan ini menjadi salah satu yang kita akan kerjakan dan merupakan komitmen Indonesia juga. Baik, seperti apa nantinya kita masih akan menanti. Baik, Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Forward. Pada segmen sebelumnya kami sudah membahas gambaran umum Expo 2020 Dubai dan juga kinerja perdagangan secara garis besar bersama Menteri Perdagangan. Dan kini kami akan membahas apa manfaat partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai di sektor investasi. Bersama dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, selamat sore. Ya Pak, kalau tadi kita sudah membicarakan bagaimana kemudian Expo ini yang akan dijual adalah konsep Indonesia. Bagaimana kita mempresentasikan Indonesia melalui budayanya. Dan pastinya nantinya bahkan akan banyak yang tertarik begitu Pak. Kemudian seberapa besar sih sebenarnya peluang investasi yang kemudian tersedia bagi Indonesia melalui partisipasi pada Expo 2020 Dubai ini. Dan juga sektor industri apa saja yang nantinya ditargetkan oleh BKPM? Ya, saya hanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan terdahulu oleh Menteri Perdagangan, bahwa dalam kegiatan ekspor ini kan kita akan menceritakan pertamalah budaya Indonesia, yang kedua adalah kontribusi Indonesia terhadap dunia, masa lalu, sekarang, dan ke depan. Dalam konteks itu, kami dari Kementerian Investasi selalu memanfaatkan momen-momen ini sebagai ajang promosi dan sekaligus mencari investor, dan dalam kesempatan ini juga menyampaikan tentang apa yang negara sedang lakukan dan ke depannya. Dalam konteks investasi kita ke depan ada dua. Yang pertama, kita akan menyampaikan tentang reform yang negara lakukan terkait dengan kemudahan berusaha kita. Undang-undang Cipta Kerja ini bagian yang harus kita sampaikan kepada dunia, bahwa Indonesia sedang menyongsong kepada sebuah perubahan untuk bagaimana melakukan perbaikan iklim investasi. Karena bukan rahasia umum lagi, di hampir semua negara belahan dunia yang ingin negaranya maju di bidang investasi selalu melakukan langkah-langkah komprehensif terukur dalam rangka perbaikan kemudahan berusaha. Itu satu. Yang kedua, apa sih kontribusi Indonesia ke depan? Kita tahu bahwa hari ini dunia itu sedang mengkampanyekan yang namanya iklim dan green energy. Nah, ini Indonesia harus memanfaatkan betul peluang ini. Kita mempunyai sumber daya alam yang tidak perlu diragukan di dunia ini. Contoh, kita punya masa keemasan kayu. Dulu kita di hutan Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi itu cukup besar. Tapi tidak ada satu perusahaan yang masuk 10 besar Indonesia yang main di tingkat dunia, khususnya untuk mebel. Yang kedua, kita juga pernah punya masa keemasan koper dan emas. Tapi jujur kita belum mampu melakukan hilirisasi dengan baik. Kita ekspor bahan baku aja gitu. Tapi ke depan, seiring dengan permintaan dunia dan kebutuhan dunia, kita sebentar lagi akan meninggalkan fosil.
dan sudah masuk pada energi baru terbarukan. Nah, dalam konteks itu, Indonesia ke depan akan didesain untuk menjadi salah satu negara pemain pabrik baterai mobil. Kenapa? Karena 2030 di Eropa, bahkan di belahan dunia, 70% mobil mereka itu sudah bergeser dari fosil kepada mobil listrik. Nah, apa yang harus Indonesia berikan kepada dunia? Nah, mobil listrik itu 45% komponennya itu adalah baterai. Dan baterai itu bahan bakunya itu terdiri dari kobalt, mangan, nikel, dan litium. Di Indonesia kita sendiri punya litium, punya kobalt, dan punya punya nikel, kobalt, mangan. Litiumnya dari Australia. Dan 25% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Dan karena itu Indonesia harus dikenal oleh dunia bukan sebagai negara pengekspor bahan baku mentah, tapi harus dikenal oleh dunia sebagai negara penghasil baterai mobil yang akan diekspor ke mancanegara. Ini yang akan kita tanamkan. Nah, dalam rangka itu, seiring dengan pikiran besar dari Kementerian Perdagangan yang mendesain konsep ini adalah contoh ekspor kita sekarang tidak lagi didominasi secara total oleh komoditas barang mentah, sekalipun batu bara dan sawit sekarang lagi nomor 1 ya, tapi kemudian baja, stainless steel udah mulai munculan. Bahkan mungkin di 2027, 2025 kita sudah mempunyai mobil listrik 2022 itu sudah produksi bulan Mei. Untuk baterai mobilnya tahap pertama di 2023 itu sudah berproduksi. Jadi ini yang kita akan buka peluang ini kepada semua dunia untuk kemudian tujuannya adalah mereka ikut mengambil bagian dan berinvestasi secara fair di Indonesia untuk bisa kita mengelola sumber daya. Begitu, Mbak. Baik Pak Bahlil, jadi reformasi ini yang kemudian nantinya akan dikedepankan begitu ya Pak Bahlil. Tapi pastinya ada target-target tertentu. Berapa target investasi yang kemudian ditetapkan oleh BKPM Pak, dan juga negara mana saja yang nantinya akan menjadi target mitra investasi potensial bagi Indonesia? Kalau kalau target kita investasi di 2021 itu sebesar 900 triliun. Tetapi 2022 kami diberikan target itu sebesar 1.200 triliun. Nah, khusus untuk Uni Emirat Arab sendiri, kemarin sudah membangun komitmen untuk melakukan investasi di Indonesia sekitar 10 billion US dollar lewat INA ya, lembaga investasi kita. Nah, namun ada beberapa hal juga yang sudah dilakukan khususnya Uni Emirat Arab, seperti membangun energi baru terbarukan di Cirata. Itu sekitar 143 mega. Kemudian akan membangun prawisata halal di daerah Aceh. Dan sekarang kita sudah selesaikan urusan insentif maupun perizinan sekitar 300 sampai 400 juta US. Begitupun yang lainnya. Memang target kita kalau dari 10 negara terbesar, Uni Emirat Arab tidak termasuk, harus diakui. Nah, 10 besar itu adalah Singapura, kemudian Tiongkok, kemudian Jepang, Korea, Belanda sekarang ya, Belanda, Amerika, itu bahkan Uni Emirat Arab itu tidak masuk 10 besar. Nah, momentum ini coba kita meyakinkan kepada mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Baik Pak Bahlil, dari target 1.200 triliun tadi ini bagaimana kemudian strategi dan juga langkah nyata dari BKPM sendiri untuk mencapai target-target tersebut? Mbak, harus diingat ya, di 2022 itu 1.200 ya, tapi 2021 itu adalah 900 triliun. Mungkin saya akan berbicara pada 900 triliun dulu ya. Jadi baik, di 900 triliun 2021 kita sudah mampu merealisasikan sebesar 49,2%. Nah, strateginya ke depan, sekalipun di era pandemi COVID, kita selalu, saya berkali-kali mengatakan bahwa rumus investasi di Indonesia dalam konteks mengejar realisasi itu seperti main bola seperti Juventus. Menyerang dan bertahan. Bertahan itu adalah menyelesaikan investasi-investasi mangkrak, dan yang sudah running sekarang kita akan kawal satu persatu sampai dengan selesai konstruksi, bahkan sampai produksi.
Kemudian peluang-peluang yang bisa masuk dari luar itu yang kita tangkap sebagai bentuk dari penyerangan. Dan insya Allah kalau kita mau bahas secara detail nggak cukup waktunya, nanti saya kirim data-datanya secara informal dengan Pak Sesmen. Tapi yakinlah bahwa insya Allah di tahun 2021 realisasi investasi kita akan mencapai target sebesar 900 triliun. Namun untuk 2022, sekarang yang Mbak tadi tanyakan 1.200 triliun, itu kami lagi menyusun langkah-langkah strateginya. Apakah tetap di 1.200 atau diturunkan dari 1.200 atau dinaikkan dari 1.200. Karena itu nanti di November akhir baru kami bisa umumkan. Baik Pak Bahlil, semoga target-target ini kemudian nantinya akan tercapai. Dan Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih di Indonesia Forward, kami akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi. Terakhir Pak Lutfi, sebagai penutup, apa harapan dari Expo 2020 Dubai ini untuk Indonesia di masa depan? Ya, seperti saya utarakan tadi bahwa kita mesti memposisikan Indonesia di junction atau di persimpangan yang sangat penting. Jadi Indonesia ini seperti saya utarakan secara investasi kita ini secara sukses sudah bisa disiplin mengedepankan daripada pasar kita yang luas, mendatangkan investasi, menciptakan primadona ekspor non migas kita. Contohnya adalah seperti yang kita lihat otomotif ini adalah barang yang baru, kemudian kita bisa lihat perhiasan dan perhiasan emas kita yang banyak didukung oleh UMKM juga semakin maju. Industri-industri klasik kita seperti garment, alas kaki, karet, elektronika juga maju. Bahkan kebanjiran order akhir-akhir ini terutama dalam masa COVID, dan ini juga diikuti oleh kesuksesan Indonesia untuk investasi. Tapi semua ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan karena Indonesia mau terus mereformasi kegiatan usaha dan bisnisnya. Indonesia terus bertanggung jawab atas lingkungannya, dan Indonesia juga merupakan negara yang aktif dalam perdagangan dunia untuk menciptakan perekonomian dunia yang maju, yang baik, dan mensejahterakan rakyatnya. Amin. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Saya akan ke Pak Bahlil. Pak Bahlil, terakhir untuk closing statement dari BKPM yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya dunia usaha dan juga para investor. Silakan Pak. Ya, momentum Expo ini kita akan jadikan sebagai momentum yang strategis untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita bukan lagi negara yang bisa mengekspor bahan baku mentah. Itu pertama. Mindset pola pikir ini yang kita harus rubah. Karena transformasi ekonomi, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, hanya bisa terwujud kalau ada hilirisasi. Dan itu basisnya adalah industri untuk memberikan nilai tambah. Yang kedua, saya juga ingin untuk forum-forum, itu karena forum-forum bisnis nanti, ada forum-forum investasi, kami menyampaikan tentang capaian-capaian Indonesia dalam melakukan berbagai langkah-langkah terhadap penataan sistem aturan, undang-undang, dan bagaimana cara memudahkan para investor, termasuk kemudahan-kemudahan insentif dan lain-lainnya. Supaya foreign direct investment kita bisa masuk ke Indonesia untuk bisa meningkatkan satu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Bahlil. Terima kasih juga Pak Lutfi. Semoga nanti Expo ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Ya, baik, demikian perbincangan kami tentang partisipasi dan juga peran Indonesia dalam ajang Expo 2020 Dubai bersama Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.